semua masuk dalam ke IPDN, kemudian juga saat ini di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Next. Oke, untuk prestasi, Abang Nalom Jonathan Hasibuan. Saya Nalom Jonathan Hasibuan, seorang praja IPDN tingkat pratama dengan program studi Fakultas Manajemen Pemerintahan, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, sektor publik. Kemampuan, yaitu pengetahuan tentang komputer, kemampuan desain grafis, kemampuan komunikasi, kemampuan kerja tim. Kontaknya ada di situ, ada WhatsApp, ada Instagram, dan ada juga Line. Jadi kalau kalian ingin bertanya-tanya tentang IPDN, tentang program studi yang ada di IPDN, nanti akan dijelaskan oleh Abang Ferdi. Begitu. Lanjut, next. Nah, Abang Ferdian Maruli Tua Purba. Pendidikan SDS Vianney, SMP Negeri 75 Jakarta, SMA Negeri 78 Jakarta, kebanggaan kita semua. Dan saat ini sedang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tentang saya, yaitu saya Ferdian Maruli Tua Purba, praja IPDN tingkat muda dengan program studi Fakultas Perlindungan Masyarakat, jurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beda jurusan ya, Abang Ferdi dan Abang Nalom ya? Betul, Pak. Oke, siap. Nah, ini ada kontak, ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, dan ada Line. Siapa-siapa yang ingin bertanya mengenai tentang IPDN, boleh ke kakak-kakak alumni kita yang masih dekat 2021 dan 2022. Oke, lanjut. Kita semua sudah semangat, sudah sambil sarapan, sambil ngopi. Boleh, silakan Abang Ferdi, kami persilakan untuk memaparkan dari IPDN. Silakan. Silakan Bang Ferdi. Oke. Boleh dicek suara dulu Bang Ferdi supaya kita semuanya semangat. Cek apakah suara terdengar? Terdengar. Baik. Baik. Dan Ibu Deryani atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Ini sekarang saya Ferdian Marulita, kedua sekarang di Institut Pemerintahan Negeri dengan program di pendudukan dan sipil. Di sini saya akan memaparkan untuk para yang berkemungkinan nanti. Abang Ferdi, izin Bang Ferdi, suaranya agak terputus-putus kita. Sepertinya Pak Ferdi terputus, Pak Umam. Siap, iya, kita tunggu Bang Ferdi sedang memperbaiki mungkin jaringannya. Kita terputus dulu. Abang Nalom, kalau Bang Nalom ini 2022 ya, Bang Nalom ya? Siap, Pak. Benar, Pak. Oke. Sudah bergabung kembali, Abang Ferdi? Suara saya sudah terdengar? Iya, agak terputus-putus koneksinya ya, Bang Ferdi ya. Oh, iya, Pak. Memang mungkin di sini kendala jaringan seperti itu, Pak. Siap, oke. Agak sulit sinyal di sini, Pak. Siap, nanti izin kalau memang terputus-putus, nanti saya izin potong begitu, Pak Bang Ferdi ya. Silakan Bang Ferdi, dilanjutkan kembali. Ya. Baik, Pak. Baik. Jadi di sini saya akan mulai menjelaskan tentang Baik. Jadi profil IPDN. IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintahan yang bergerak di bidang kepamongperajaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan, berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian.
Jadi mungkin adik-adik juga udah tahu IPDN itu adalah sekolah kedinasan ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sekolah kedinasan itu artinya adalah sekolah yang berada di bawah naungan lembaga negara atau kementerian, di mana IPDN ini berdiri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Sistem pendidikan di sini adalah sistem asrama dengan menganut 3 jenis pendidikan. Kami di sini dididik bukan hanya secara akademik, tetapi secara skill, secara mental, dan juga secara etika. Di sini, Institut Pemerintahan Negeri menyelenggarakan program pendidikan meliputi program Diploma 4, Sarjana, Pascasarjana, dan program profesi kepamongprajan. Untuk tahun ini, dan direncanakan ke depannya untuk lulusan SMA diberikan kesempatan untuk menempuh program pendidikan Diploma 4 begitu ya. Jadi lulusan IPDN sendiri itu sudah langsung terikat secara dinas oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana dalam artian ketika kita lulus nanti kita langsung CPNS begitu. Tidak usah ikut tes lagi atau ikut seleksi lagi, kita benar-benar langsung otomatis terikat oleh Kementerian Dalam Negeri dan bekerja langsung dengan kementerian tersebut. Jadi di sini sesuai yang saya bahas tadi tentang sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu berada langsung di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Di sini kita akan langsung mendapatkan full scholarship, teman-teman. Atau dalam artian beasiswa penuh. Mulai dari pendidikan, makan, kehidupan sehari-hari itu semuanya gratis ditanggung oleh negara. Nah, mau bahas nih, apa aja sih kira-kira hak yang diterima oleh pelajar IPDN? Yang pertama adalah pelayanan pendidikan. Di sini IPDN memiliki beberapa fakultas yang bisa diikuti oleh para adik-adik nanti kalau misalnya lulus seleksi. Pelayanan pendidikannya itu berupa ruang kelas, perpustakaan, dan buku-buku yang memang diperlukan. Dan itu semuanya gratis, tidak ada bayaran lagi. Kemudian ada penghargaan akademis, karena IPDN sendiri juga membuka ruang bagi para pelajar untuk bersaing antara sekolah kedinasan lain atau bahkan pendidikan tinggi yang lainnya. Kemudian ada fasilitas asrama, uang saku, makanan dan minuman, olahraga, ibadah, dan fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perawatan, kesehatan dasar. Jadi ini semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015, di mana segala hal mengenai peraturan di Institut Pemerintahan Negeri diatur di situ. Di sini dimuat dalam pasal 18. Fasilitas asrama seperti air, lemari, tempat tidur semua sudah disediakan. Memang siap huni begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau memang nanti sudah diterima itu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk di sini. Hanya tinggal hidup dan melaksanakan kegiatan keseharian dengan baik begitu. Kemudian untuk uang saku ini sebelumnya memang diberikan uang saku untuk teman-teman.
setiap bulannya. Cuman berhubungan dengan dampak COVID kemarin, ada pemotongan anggaran, sehingga untuk para peraja sekarang sudah tidak diberikan uang saku. Untuk makanan dan minuman itu diberikan 3 kali sehari ya. Itu langsung ya, makanannya juga sudah ditakar sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa dipastikan teman-teman tidak akan sampai sakit atau kurang makan gitu. Cuti akademis ini adalah liburan, itu maksudnya. Jadi karena memang teman-teman sendiri pasti tahu kalau asrama ini teman-teman akan tinggal di PDN. Maka dari itu akan diberikan cuti akademis atau libur secara berkala, di mana teman-teman bisa pulang ke rumah teman masing-masing. Kemudian ada advokasi, perlindungan hukum, dan pembelaan dalam proses hukum yang diberikan oleh lembaga. Pendidikan di PDN dipecah menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran adalah sistem pendidikan akademik seperti biasa di ruang kelas. Di sini teman-teman bisa lihat bentuk ruang kelas yang ada di IPDN. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan ini di sini peraja akan dilatih untuk mengasah skill non-akademik. Jadi sifatnya lebih ke skill gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pengasuhan. Pengasuhan ini adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh PDN untuk membentuk kebiasaan, attitude, fisik dan mental yang memang dibutuhkan oleh seorang peraja. Pembinaan di PDN. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang pernah dengar, oh IPDN itu kekerasan, IPDN itu banyak pemukulan. Memang dulu sistemnya seperti itu dan memang agak keliru, tetapi setelah adanya revolusi mental yang diberikan oleh Presiden Jokowi, IPDN sudah tidak ada lagi kekerasan sama sekali, sudah tidak ada kontak fisik. Bentuk pembinaannya memang kami ini semi militer begitu teman-teman. Namun tidak akan membuat teman-teman berada dalam posisi berbahaya. Jadi semuanya itu aman gitu. Untuk logo IPDN sendiri sudah berubah dari yang dulunya itu biru, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga, berubah menjadi logo yang sekarang seperti yang terlihat di layar. Baik. Kemudian untuk fakultas dan program studi di IPDN. Fakultas di IPDN ini ada 3. Yang pertama, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di sini terdiri atas 4 program studi. Administrasi Pemerintahan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, dan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Fakultas Politik Pemerintahan terdiri atas A. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, lalu ada Studi Kebijakan Publik dan Politik Indonesia Terapan. Lalu yang terakhir ada Fakultas Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Praktek Perpolisian Tata Pamong, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Ini adalah riwayat IPDN berdiri dari tahun 1920, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dulu namanya Osvia dan Mosvia, kemudian berubah seiring waktu menjadi APDN, IPDN, IIP, APDN, IIP, STPDN, dan kemudian menjadi IPDN. Untuk lebih detailnya nanti akan saya putar video mengenai
perjalanan IPDN sampai sekarang. Untuk kampus IPDN sendiri, itu ada 8. 2 yang menjadi kampus IPDN pusat, dan 6 menjadi kampus IPDN regional. Kampus IPDN pusat itu ada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan ada di kampus IPDN Jakarta, lebih tepatnya lagi di Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk kampus IPDN sendiri nanti, misalnya teman-teman sudah diterima, itu teman-teman dibawa ke kampus IPDN Jatinangor terlebih dahulu, karena memang biasanya 3 angkatan seperti sekarang ini ada angkatan pertama, angkatan ketiga, dan angkatan keempat yang berada di kampus IPDN Jatinangor. Untuk kampus IPDN Jakarta atau Cilandak sendiri lebih difokuskan kepada S2 dan S3. Namun ada sebagian kecil dari program Diploma 4 yang juga ditempatkan di kampus IPDN Jakarta Cilandak. Kemudian ada 6 kampus regional IPDN. Kampusnya ini tersebar dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Di mana saja? Ada kampus IPDN Kalimantan Barat, kampus IPDN Nusa Tenggara Barat, kampus IPDN Sulawesi Selatan, kampus IPDN Sumatera Barat, kampus IPDN Sulawesi Utara, dan kampus IPDN Papua. Saya sendiri sekarang sedang berada di kampus IPDN Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa, di Remboken. Nah, kira-kira apa sih syarat buat masuk IPDN? Persyaratan umumnya itu, pertama, harus seorang warga negara Indonesia, usia minimal 16 tahun dan maksimal 20 tahun, dan tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Persyaratan untuk masuk IPDN itu, pertama, tidak sedang menjalani atau terancam hukum pidana karena melakukan kejahatan, tidak bertindik atau bekas tindik di telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Kemudian tidak ada tato, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, belum pernah menikah atau kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil atau melahirkan. Kemudian belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Apabila dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar, pertama, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS, dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, sesuai yang telah diatur dalam Permendagri nomor 63 tahun 2015 tadi. Bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja, sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan praja atau yang biasa disebut disingkat sebagai Petadupra. Apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar itu bisa dinyatakan gugur. Jadi untuk teman-teman yang mau coba aneh-aneh dalam mendaftar nanti, ya dipikir 2 kali lah, ya mending main aman aja gitu. Kemudian berijazah pada sekolah menengah SMA atau madrasah aliyah masuk lulusan KJ. Kedua, KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar
Terus memang IPDN ini dalam pendaftarannya itu dibagi per regional atau per provinsi. Di Jakarta sendiri untuk angkatan saya itu hanya diberikan untuk 16 orang. Jadi yang bisa masuk hanya 16 orang untuk perwakilan DKI Jakarta. Sedangkan untuk kemudian basah. Kemudian orang Papua khusus bagi peserta yang OAP atau dari Papua yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kepegawaian daerah Papua dan mengetahui Majelis Rakyat Papua. Kita surat keterangan bebas Oke, Bang Ferdi, izin jaringannya terputus-putus, Bang Ferdi. baik. Mohon Berarti maaf, Pak. Bang Ferdi Di Sulawesi lagi di Utara. Makassar. Ya, Bang Ferdi lagi di Makassar, betul ya? Betul, Pak. Lagi Lagi dinas. Siap, Bang Ferdi. Silakan dilanjutkan lagi, Bang Ferdi. baik. Siap. Baik. Jadi kemudian ada alamat email yang aktif, pas foto yang berwarna ukuran 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah. Nah, ini adalah beberapa tahap seleksi penerimaan calon praja. Yang pertama itu adalah SKD. SKD ini adalah seleksi kompetensi dasar yang dilakukan menggunakan sistem CAT atau Computer Assessment Test oleh BKN. Untuk sistema penerimaan calon praja ini akan disebutkan oleh adik saya, Nalom. Ya, dipersilakan untuk Nalom. Baik, izin Bu, izin Pak, izin Bang, dan izin adik-adik juga. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tahapan seleksi penerimaan calon praja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berarti bahwa tahapan seleksi penerimaan calon praja yang pertama yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assessment Test oleh Badan Kepegawaian Negara. Di seleksi kompetensi dasar ini juga materi yang akan diujikan itu ada 3, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Berbeda seperti SBMPTN yang seperti Saintek atau Sosum, di IPDN yang diujikan adalah tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes kepribadian. Nah, di tes wawasan kebangsaan itu apa sih yang diuji? Yang diuji itu untuk menilai penguasaan ilmu dan kemampuan terhadap nasionalisme, integritas kita, bela negara, rukun negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga meliputi sistem ketatanegaraan Indonesia, sejarah konflik bangsa, peran bangsa Indonesia dalam sistem regional dan sistem global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara tepat dan benar. Lanjut, yang kedua itu ada tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum itu untuk menilai kecerdasan peserta seleksi calon praja. Yang diuji bab-babnya adalah kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis. Lalu yang kedua, kemampuan numerik atau kemampuan untuk melakukan operasi numerik dan melihat hubungan antar angka. Ketiga, kemampuan figuratif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan
kelincahan mental seseorang dalam menganalisis gambar, simbol, dan diagram. Lalu yang keempat, ada kemampuan berpikir logis atau menalar secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analitis atau mengurai suatu masalah secara sistematis. Nah, bagi adik-adik yang mengira di sistem sekolah kedinasan ini seleksinya tidak ada matematika dan hanya PKN, salah. Karena ada menilai tentang kecerdasan matematika kita itu di tes intelijensi umum. Lalu yang ketiga ada tes kepribadian, yaitu meliputi pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas, rasa berprestasi. Selain itu ada juga kreativitas dan inovasi, orientasi pelayanan terhadap orang lain, kemampuan beradaptasi, baik beradaptasi di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kemampuan mengendalikan diri, bekerja secara mandiri dan penuh, serta kemauan dan kemampuan dalam belajar, kerjasama dalam kelompok, dan mobilisasi orang lain, serta kemampuan berkoordinasi. Lanjut, yang kedua itu, setelah kita lulus dari seleksi potensi dasar, kita akan memasuki tes kesehatan tahap 1. Tes kesehatan tahap 1 itu pelaksanaan tes kesehatan dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polda. Di tes kesehatan tahap 1 ini yang diseleksi adalah kesehatan kita, baik itu kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan pendengaran, lalu ada tes kesehatan mengenai ketajaman pendengaran. Nah, itu diuji di tes kesehatan tahap 1. Lalu ada tes psikologi, integritas, dan kejujuran. Pelaksanaannya dilaksanakan di Biro SDM Polda. Setelah kita lulus dari psikologi, ada tahap akhir yaitu pantuhir. Di pantuhir ini ada 3 seleksi akhir, yaitu verifikasi faktual dokumen, persyaratan administrasi pendaftaran, tes kesehatan tahap 2. Apa perbedaan tes kesehatan tahap 1 dan tes kesehatan tahap 2? Kalau di tes kesehatan tahap 1 itu yang diuji atau yang diseleksi adalah bagian luar dari tubuh kita. Nah, untuk yang di tes kesehatan tahap 2 itu bagian dalam dari tubuh kita seperti pengecekan urin, pengecekan kesehatan darah, lalu ada pengecekan kebersihan paru-paru, kesehatan jantung, dan lain-lain. Nah, terus ada tes kesamaptaan dan pemeriksaan penampilan. Tes kesamaptaan ini adalah menguji kekuatan fisik kita yang meliputi tes lari 12 menit, lalu ada push up, sit up, pull up. Nah, untuk yang perempuan tidak ada pull up, melainkan diganti dengan chaining up. Nah, ini adalah nilai ambang batas sekolah kedinasan tahun 2022. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk TWK nilai ambang batasnya yaitu 65. Untuk tes intelijensia umum nilai ambang batasnya 80 dan tes kepribadian nilai ambang batasnya 156. Sesuai dengan Kemenpan RB nomor 93 tahun 2022 dengan total waktu pengerjaan soal 100 menit. Jumlah soal di tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal, di tes intelijensia umum sebanyak 30 soal, dan tes kepribadian sebanyak 45 soal. Dengan total soal 110 butir, sistem penilaian di tes wawasan kebangsaan jika benar bernilai 5 dan jika salah bernilai 0. Untuk tes intelijensia umum, jika benar bernilai 5 dan jika salah poinnya bernilai 0. Berbeda dengan TKP, karena dalam tes kepribadian itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi setiap kita pilih jawaban di opsi A sampai E itu tetap mendapatkan nilai dari skala 1 sampai 5. Dengan total sistem penilaian jika benar semua bernilai 550.
Nah, ini adalah kuota penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri per provinsi tahun 2022 atau tahun angkatan saya. Untuk DKI Jakarta sendiri, kuota penerimaannya itu tetap sebanyak 16. Bisa dilihat dari Aceh sebanyak 50, Sumatera Utara 70, Sumatera Barat 42, Riau 28, Kepulauan Riau 18, Jambi 26, Sumatera Selatan sebanyak 38, Bangka Belitung sebanyak 18, Bengkulu sebanyak 24, Lampung sebanyak 34, Jawa Barat sebanyak 58, Banten, dan lain-lain. Itu dengan total kuota penerimaan sebanyak 1.230. Nah, ini adalah peminat IPDN pada tahun 2022. Dengan 5 jumlah pelamar sekolah kedinasan teratas, IPDN dengan Politeknik Keuangan Negara STAN itu tidak jauh beda, karena itu adalah salah satu sekolah kedinasan favorit. Dengan jumlah peminat 22.564, berada di posisi kedua. Posisi pertama dipegang oleh PKN STAN dengan jumlah 22.865. Baik, akan saya lanjutkan. Terkait fasilitas yang ada di PDN. Yang pertama, itu di kampus pusat Jatinangor, itu kampus IPDN menyediakan berbagai sarana yang dapat menunjang pembelajaran di kampus, seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, lembaga penelitian, kegiatan mahasiswa, ruang seminar atau workshop, ruang olahraga atau gym, ruang studio, ruang komputer, itu semua disediakan. Kemudian juga ada ruang serbaguna atau aula. Kami menyebutnya di sini sebagai balairung. Kemudian ada asrama mahasiswa, gedung menza atau gedung makan, kamar sakit asrama, lapangan dan gedung olahraga yang terdiri dari 5 lapangan tenis, 1 lapangan sepak bola, 4 lapangan futsal, 1 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 1 lapangan squash, 2 lapangan voli, 1 kolam renang, fitness center. Kemudian ada tempat peribadatan. Di sini disediakan masing-masing satu untuk setiap agama. Jadi mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Kemudian juga ada lahan pertanian dan perikanan, ada fasilitas perbankan, dan juga ada koperasi. Untuk IPDN sendiri sering dikenal dengan kampus dengan berbagai macam filosofi. Di sini ada beberapa filosofi yang kami kutip dari IPDN sendiri. Nah, akan dijelaskan oleh Nalom. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya jelaskan mengenai filosofi IPDN. Yang pertama mengenai gerbang PKD. Gerbang PKD itu berbentuk kerucut yang terbelah menjadi 4 bagian. Nah, 2 bagian di sebelah kiri dan 2 bagian di sebelah kanan. Di tengah itu terdapat Praja Putra dan Praja Putri yang mengenakan pakaian dinas upacara yang berwarna putih. Bentuk kerucut ini melambangkan gunung dengan kawah panas membara di dalamnya. Seperti lakon pewayangan Ramayana dikisahkan bahwa Gatot Kaca pernah direbus di dalam kawah Candra di muka agar menjadi sosok ksatria yang kuat, berjiwa besar, berpegang teguh pada prinsip, menolong sesama, dan berani membela kebenaran. Dikisahkan juga bahwa Gatot Kaca itu adalah sosok yang sangat kuat dengan perumpamaan otot kawan tulang besi setelah direbus di kawah tersebut. Lalu yang kedua itu ada tangga 1000. Nah,
Tangga ini berwarna merah menjadi gambaran betapa cita-cita untuk menjadikan Nusantara itu penuh dengan perjuangan, darah, keringat, dan air mata. Mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan hingga menjadi Nusantara, memiliki kisah panjang yang terkemas pada filosofi di tangga 1000 ini. Lalu yang ketiga ada Abdi Praja. Abdi Praja atau tulisan semboyan terpampang jelas dan besar di samping kanan dan kiri lapangan parade. Setiap raja harus tulus mengabdi dengan ikhlas menyerahkan jiwa raganya untuk setia dan berbakti kepada negara Indonesia. Semboyan ini juga menjadi syarat bagi praja yang wajib dinyanyikan dalam setiap kegiatan kampus. Bhinneka Naraika Bakti merupakan semboyan yang dipedomani oleh setiap praja dan purna praja, walaupun yang memiliki arti, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu pengabdian, yaitu kepada Indonesia. Hal yang melatar belakangi semboyan ini adalah para peserta didiknya yang berasal dari berbagai macam suku etnis, budaya, agama, warna kulit, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing kabupaten kota memiliki perwakilan di IPDN ini. Baik, untuk filosofi nanti bisa teman-teman sendiri pelajari lebih lanjut jika memang berminat dan ketika sudah masuk menjadi praja IPDN. Kemudian ini adalah beberapa macam seragam di IPDN. IPDN sendiri memiliki banyak seragam dan di dalam kampus tidak diperkenakan, bahkan di luar kampus pun tidak diperkenakan bagi praja untuk menggunakan pakaian bebas. Jadi memang disediakan banyak jenis pakaian untuk berbagai kebutuhan. Di sini adalah ada pakaian dinas harian atau PDH yang dipakai untuk kegiatan dinas harian. Kemudian ada PDL atau pakaian dinas lapangan yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya lapangan atau fisik. Kemudian ada PDU atau pakaian dinas upacara yang dipakai selama upacara. Kemudian di sini ada pakaian dinas untuk ekstrakurikuler Gita Abdi Praja. Itu adalah ekstrakurikuler drum band yang dimiliki oleh IPDN. Kemudian ada PD pesiar sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang diberikan oleh lembaga setiap hari Sabtu atau Minggu, di mana praja bisa keluar dari kampus untuk berlibur dalam renggang waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika selama pesiar itu wajib menggunakan pakaian dinas ini. Selama melaksanakan kegiatan olahraga. Kemudian ada pakaian dinas pasukan inti. Jika teman-teman pernah mendengar tentang pedang pora, IPDN juga punya pedang pora, dan pasukan yang mengiringi pedang pora tersebut adalah pasukan inti atau bisa disingkat di sini pasti. Nah, di sini ada beberapa pangkat ini dimiliki oleh para praja. Untuk seperti Kenalom itu untuk tingkat pertama ada Praja Pratama. Untuk saya sendiri tingkat tua ada dengan bintang, kemudian Pramadya dengan bintang 2 dan Praja Utama dengan bintang 3. Di sini kalian sudah menerapi sistem yang sama seperti struktural yang ada di pemerintahan nanti, tingkat Pratama, tingkat muda, madya, dan utamanya. Kemudian setelah lulus nanti praja akan mendapat julukan Purna Praja. Purna Praja ini juga tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki hubungan khusus. Jadi dalam artian ketika teman-teman sudah lulus dan menjadi Purna Praja, di dalam lingkup pemerintahan nanti teman-teman tidak akan sendiri. Teman-teman sudah memiliki alma mater
yang memang pada dasarnya ikatannya sangat kuat gitu. Nah, di sini ada beberapa ekstrakurikuler di IPDN seperti Manggala Korps Praja atau bisa di sini disebut komando, adalah satuan yang memang seperti kalau di kampus umum itu BEM. Itu adalah Manggala Korps Praja yang mengatur segala kegiatan unit keperajaan di IPDN. Kemudian ada Gita Puja Wiyata atau paduan suara di IPDN. Ada Resimen Mahasiswa atau Menwa. Kemudian ada Wapa Manggala. Ini sebuah ekstrakurikuler di mana Praja nanti akan diberikan kesempatan explore seperti naik gunung, intinya kegiatan-kegiatan di luar kampus begitu. Ini adalah Wapa Manggala. Kemudian ada pasukan tanda kehormatan atau Pataka yang bertugas untuk membawa bendera kesaktian. Bendera Indonesia ketika nanti akan dilaksanakan upacara begitu. Kemudian juga ada Gita Abdi Praja atau GAP, ini adalah drum band yang dimiliki oleh IPDN. Seperti juga sudah sering tampil gitu di luar kampus, salah satunya juga bahkan di Monas sendiri, seperti di foto ini. Ada Porpra atau adalah satuan yang untuk membantu pengasuh dalam menegakkan hukum atau disiplin praja. Jadi walaupun teman-teman menghabiskan 24 jam di kampus, pastinya teman-teman nggak akan bosan karena akan sangat banyak kegiatan jenis-jenis variasi yang akan membuat teman-teman betah di kampus. Baik. Sekian dari pemaparan saya. Sekiranya ada pertanyaan, bisa? Izin Ibu, Bapak. Kak Ferdian ada pertanyaan di kolom chat, mungkin boleh dijawab satu-satu dari siswa kita. Baik, Bu. Pertanyaan dari Raffi Al-Ghifari. Izin bertanya, Kak, mengenai tes kesehatan tahap 1 untuk kesehatan gigi dan mulut, apabila memiliki lubang gigi, apakah masih diperbolehkan, Kak? Lalu untuk kesehatan mata, apabila memiliki -1 masih dapat melihat tanpa kacamata, apakah masih diizinkan? Terima kasih sebelumnya, Kak. Baik, untuk lubang gigi, jadi memang untuk kesehatan gigi sendiri, itu dipersilahkan untuk para adik-adik sebelum tes kesehatan itu untuk membenahi apa yang perlu dirapikan begitu. Jadi misalnya untuk lubang gigi itu masih bisa ditambal. Yang paling sering saya ingat itu menjadi koreksi adalah karang gigi. Itu memang harus dibersihkan. Jadi kalau saran dari Abang sendiri, itu sebelum, jangan terlalu jauh dari waktu tes, itu langsung dibersihkan semua, agar nanti pada saat tes itu bisa dibilang kondisi fisik adik-adik itu sempurna lah gitu. Untuk -1, seingat kakak itu memang batas limitnya itu di -1. Di sini ya seingat kakak juga dia memang batasnya di -1, tapi untuk lebih amannya kalau ada yang mau itu masih bisa lasik ya. Jadi dulu kakak sendiri sebenarnya juga minus matanya, kemudian kakak lasik dan tidak dipermasalahkan oleh kampus.
Jadi kalau menurut kakak sendiri -1 itu mungkin masih bisa. Tapi memang sudah di batas akhir sekali begitu. Kalau tidak salah memang maksimalnya -1 begitu. Untuk Nathanael Otniel Tampunan, izin bertanya pelaksanaan Oke, silakan. rangkaian tes hingga bergabung Kesatrian Lembah Manglayang. Untuk durasi rangkaian tesnya itu bervariasi ya dia. Itu semua tergantung kebijakan dari lembaga. Jadi nanti memang lembaga yang menerbitkan jadwalnya begitu deh untuk tanggal-tanggalnya. Kalau pas kakak kemarin tuh kebetulan dari tes SKD itu memakan waktu 1,5 bulan untuk kakak. Tapi untuk Nalom itu kemarin berapa deh? Izin Bang, sekitar 1 bulan Bang. Untuk 1 bulan. Jadi memang variasi, mungkin kurang lebih itu sekitar 1 bulanan lebih sampai bergabung ke Kesatrian Lembah Manglayang. Kemudian setelah menjadi Purna Praja, apakah penempatan dikembalikan ke asal daftar? Untuk ini memang baru dibuat kebijakan semenjak 5 angkatan di atas kakak, itu kakak kan angkatan 32 berarti dari 4 angkatan di atas kakak itu dari angkatan 28 itu memang dibuat kebijakan bahwa Purna nanti selama CPNS itu akan ditempatkan ke daerah masing-masing terlebih dahulu. Namun memang selama CPNS ditetapkan, jadi misalnya kayak kita asal daftar DKI Jakarta akan dikembalikan ke Jakarta begitu kan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman masih bisa disebar gitu ke daerah lain. Cuman atas kebijakan sekarang, kesempatan teman-teman untuk kembali ke daerah asal itu memang jauh lebih besar begitu. Kemudian apakah setelah menjadi madya Praja akan dipindahkan ke kampus regional? Setelah menjadi madya, ini maksudnya tingkat 2 atau tingkat 3 nih Dek, madyanya. Karena memang dulu tingkat madya itu kan untuk tingkat 2 gitu kan. Sini aku jelasin aja. Untuk penempatan kampus regional sendiri itu jadi seperti angkatan kemarin itu yang angkatan 30 kan kakak 32. Jadi dua di atas kakak itu angkatan 30 baru ke regional setelah mereka tingkat 3 atau menjadi Praja Madya. Baru setelah itu dikembalikan ke Jatinangor, tetapi dipindahkan selanjutnya kesempatannya itu untuk di kakak. Masih tingkat 2 sudah ditempatkan di kampus regional begitu. Jadi memang itu berdasarkan kesepakatan dari pimpinan lagi karena memang suka berubah, tapi pada umumnya memang yang ke regional itu adalah tingkat 2. Dan kapan kembali ke kampus utama? Untuk kembalinya lagi itu biasanya 1 tahun. Jadi memang selama 1 tahun saja teman tempatkan di kampus regional, kemudian akan dikembalikan lagi ke Jatinangor, biasanya begitu. Apakah di Purna Praja IPDN ada penghargaan lulusan terbaik? Adi Makaisa di Akpol Takmil? Ada. Untuk Purna Praja, namanya itu adalah Astabrata. Itu untuk penghargaan lulusan terbaik di IPDN. Jadi nanti teman-teman bahkan namanya akan tertulis di sejarah IPDN sendiri. Di website-nya juga ada itu, kalau teman-teman mau lihat di Wikipedia IPDN itu ada daftar nama orang-orang yang Astabrata. Begitu teman-teman.
Oke, Bang Ferdi luar biasa nih ya. Otnil nanya-nanya dia banyak sekali ya. Terjawab semua ya, Nathaniel ya. Oke, adik-adik sekalian, serta didik SMA 78 boleh lagi kalau mau tanya pun mau ngobrol langsung juga nggak apa-apa, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya, boleh dinyalakan kameranya juga kalau memang berkenan. Kalau memang misalkan sambil santai-santai nggak apa-apa, mikrofonnya saja yang dinyalakan. Silakan nanya. Bang Ferdi dan Bang Nalum sudah menjelaskan secara detail mengenai IPDN tadi gitu kan, sampai ada filosofinya gitu ya Bang ya, Bang Ferdi ya. Gitu. Jadi tadi ditanya juga mengenai penghargaan begitu, berarti ada ya Bang yang link itu dia ya, yaitu penghargaan Ada, Pak. tadi apa namanya tadi Bang Ferdi? Izin? Astabrata, Pak. Astabrata. Oke. Begitu ya. Jadi Nathaniel, apakah sudah terjawab? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dafa Maulidina nih, luar biasa. Bang Ferdi, biasanya pendaftaran IPDN di bulan apa, Bang? Pendaftaran IPDN itu biasanya dibuka terakhir. Jadi setelah kampus umum yang non kedinasan gitu. Ibaratnya sudah selesai pendaftaran itu biasanya baru IPDN dibuka. Kalau angkatan Abang sendiri itu kemarin di bulan September. Bukan, di bulan Agustus. Bulan Agustus itu pendaftaran dibuka di bulan Juli, tapi tes-tesnya mulai di bulan Agustus sampai September. Begitu. Memang agak lama untuk IPDN sendiri. Oke. Oke, anak-anakku sekalian semua masih ada yang ingin bertanya? SMA 78? Kayaknya memang Izin, Nathan. Pak. Siap, Bang Nalom. Ada perbedaan juga antara pendaftaran di IPDN antara Bang Ferdian dengan saya. Kalau di Bang Ferdian itu pada bulan Agustus. Kalau di angkatan saya itu lebih cepat, itu dibuka pada bulan April. Nah, pada bulan April ini bagi calon praja sudah mendaftar secara online atau daring, Pak. Izin, Pak. Jadi kembali lagi memang sesuai keputusan pimpinannya, Pak. Oke. Gitu, Pak. Baik. Bang Ferdi atau Bang Nalom nih yang mungkin bisa bantu jawab. Kira-kira ada jalur prestasi nggak Bang Ferdi mengenai dari jalur olahraga? Anak-anak kan banyak nih yang prestasinya misalkan dia juara pencaksilat atau juara apapun tentang yang olahraga. Kira-kira ada jalur prestasi nggak kira-kira kalau mau masuk ke IPDN begitu Bang? Untuk Gimana Bang? Oh ya, maaf. Untuk jalur penerimaan IPDN sendiri ini sampai sekarang baru ada satu ya, yaitu melewati memang 4 rangkaian penerimaan tadi. Memang seperti penghargaan nasional seperti itu bisa menjadi poin plus, tetapi bukan dalam artian ada jalur prestasi begitu. Jadi memang hanya satu jalur untuk masuk ke IPDN. Melewati. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih Bang yang masuk juga ke saya nih Bang. Kalau misalkan Bang, tadi kan ada batasan ya -1 ya kalau untuk masuk IPDN ya. Ternyata di tengah jalan saat lagi menimba ilmu di IPDN, tiba-tiba kita minus misalkan gitu Bang. Itu gimana konsekuensinya Bang? Untuk itu tidak masalah. Jadi yang penting pada saat tes nanti itu matanya harus di bawah -1 begitu. Karena memang di sini ada regulasi kalau untuk yang minusnya bertambah dan memang memerlukan kacamata, itu bisa digunakan selama belajar di Wisma atau kelas. Tetapi selain itu seperti di jalan atau sebagainya itu tidak boleh dipakai. Oke. Nah, ini juga ada masuk juga nih dari Marsha Nisrina.
Kalau misalkan minus tengah jalan minus gitu kan, itu kan dengan nggak masalah ya. Nanti untuk apa Betul. namanya, kalau di kelas nggak apa-apa pakai kacamata gitu ya. Sama juga ya, berlaku Betul. juga untuk kalau misalkan dia silinder gitu ya Bang ya. Betul, betul. Jadi Oke. memang nggak Oke, masalah. baik, baik. Nah, kemudian ini Bang, ini saya penasaran sekali nih dengan IPDN ya. Kalau misalkan mata kuliahnya itu lebih banyak ke apa Bang? Kayak misalkan teori-teori saja atau langsung lebih banyak prakteknya, komposisinya berapa persen gitu antara praktek dengan materi gitu. Izin Pak, untuk di tingkat Yap. 1 seperti saya itu lebih banyak pengantar teori Pak. Oke, oke. Untuk praktik dia tetap ada, hanya untuk 2 sampai 3 mata kuliah. Karena di tingkat 1 ini juga kita masih dalam proses penanaman atau pengantar ilmu pemerintahan Pak. Jadi lebih banyak ke teori. Untuk ke tingkat 2, tingkat 3 atau tingkat 4 itu mungkin seimbang antara pelatihan praktik dengan teorinya Pak. Izin, Pak. Oke, terima kasih Bang Nalom. Kemudian ini kalau untuk masuk ke IPDN-nya gitu kan, ada dari jalur raport minimal nilai masuk IPDN ada ketentuannya nggak Bang? Bang Ferdi atau Bang Nalom kiranya? Uh, Pak, kalau tidak salah memang ada untuk minimalnya itu diambil dari ijazah. Kalau tidak salah minimalnya itu 70. Itu Oke, terputus jaringannya ya Bang ya. Jaringannya kita Izin kurang stabil ya. Siap. izin Gimana Bang Nalom? menambahkan, kalau untuk nilai rapot untuk menjadi mendaftar di PDN itu menggunakan nilai ijazah. Nah, ijazahnya itu nilai rata-ratanya itu harus minimal 70,00, dan untuk nilai rata-rata rapot juga 70,00. Berbeda dengan bagi pendaftar dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Kalau untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu minimalnya untuk ijazah dan nilai rapot 65,00 Pak. Oke, oke, oke. Oke, kemudian ada lagi nih Abang. Masih semangat Bang ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak nih ya. Mereka pada nanya malu-malu, mereka jadi Masih Pak. personal ke saya jadinya nih, gitu kan. Kalau untuk masuk IPDN kira-kira ada ketentuan nggak harus anak IPS, anak IPA atau bahasa, atau semua bisa langsung masuk ke IPDN begitu Bang? Untuk ketentuannya yang jelas harus dari lulusan SMA, tidak boleh dari SMK. Dan SMA juga boleh menggunakan ijazah pakai C Pak, izin Pak. Oke, baik Bang Nalom. Lanjut kita bacain lagi pertanyaan dari anak-anak nih. Kalau pendidikannya berapa lama kita di IPDN? Dan ada ketentuan nggak kalau misalkan tadi kan di ITB itu maksimal 6 tahun gitu kan untuk S1-nya. Nah, kalau dari IPDN untuk lama kuliahnya berapa lama dan ketentuan kalau memang kita kelamaan apakah mungkin dikeluarin atau bagaimana, Bang? baik. Jadi untuk lama pendidikan itu paling cepat itu 4 tahun ya, kalau misalnya memang lancar aja. Tetapi jika nanti memang sesuai dengan yang diatur di Permendagri itu nanti ada pelanggaran berat di mana konsekuensinya itu hanya 2. Yang pertama itu diturun tingkatkan atau tingkat, itu yang menyebabkan pendidikan menjadi 5 tahun. Kemudian yang kedua itu memang langsung dikeluarkan. Jadi untuk maksimalnya itu 5 tahun. Seandainya amit-amit nih, ada nanti yang sudah diturun tingkatkan, kemudian melakukan pelanggaran berat, ya udah nggak bisa lagi diturun tingkatkan gitu, otomatis langsung keluar. Oke. Kemudian
Ini anak-anak khawatir kayaknya Bang, kalau misalkan bentuk ospeknya ya, ospek masa orientasi pengenalan kampus gitu ya. Itu kira-kira gambarannya seperti apa sih Bang? Yang kita bisa dapatkan ketika kita pilih memang IPDN gitu. Untuk masa orientasi kampusnya Gambaran. itu, jadi pertama-tama pada saat kita registrasi, itu langsung ada pembagian wismanya. Nah, pembagian wismanya ini kalau di zaman saya sendiri, eh, itu sesuai kontingen kita masing-masing untuk pembagian wisma. Nah, setelah untuk pembagian wisma, itu ada acara dari kampus, dari lembaga, yaitu pengenalan kehidupan dan kebudayaan kampus. Nah, di pengenalan kehidupan dan kebudayaan kampus itu sama halnya dengan ospek, yaitu kita dikenalkan dengan jajaran sivitas akademika ya, seperti rektor, wakil rektor, biro, dan lain-lain. Terus setelah dari pengenalan kehidupan dan kebudayaan kampus itu, kita ada uh, latihan mental Diksar Mendispra, yaitu pendidikan dasar mental dan disiplinan praja, yaitu untuk membentuk mental, menyiapkan mental seorang calon praja untuk siap menjadi praja yang bermental kuat. Begitu, Pak. Oke. Oke Bang Nalom, terima kasih. Oke Bapak, silakan kepada kalian untuk bertanya kembali ke abang kita semua, abang alumni SMA 78, abang Nalom dan abang Ferdi. Ini ada pertanyaan lagi terakhir kayaknya nih. Pak, maaf, izin bertanya. Untuk tesnya sendiri, berapa lama dari proses pendaftaran sampai menuju pendidikan? Silakan Bang Ferdi dan Bang Nalom. Untuk tesnya sendiri dilaksanakan pendaftarannya itu kan dari bulan April. Nah, pengumuman hasil pantuhir atau hasil tahap akhirnya itu di bulan Juli. Jadi sekitar April, Mei, Juni, sekitar 4 bulan. Itu 4 bulan ini dilaksanakan tahap seleksi, dan di bulan Juli itu juga, akhir Juli itu juga, bagi para calon praja yang lulus pantuhir itu langsung ditempatkan atau registrasi di IPDN Kampus Jatinangor, Pak. Jadi untuk skala waktunya itu sekitar 4 bulan. Nah, di 4 Oke. bulan itu juga dari bulan April sampai bulan Juli. Begitu, Pak. Oke, siap Bang Nalom. Oke, pertanyaan terakhir Bang Ferdi dan Bang Nalom. Untuk dari Nathaniel, apakah setelah Purna Praja ada pendidikan lanjutan seperti STIK di Polri? Untuk IPDN itu nggak ada pendidikan lanjutannya karena memang langsung jadi PNS begitu. Memang langsung membaur dengan yang lain. Jadi kalau misalnya memang mau lanjut S2 bisa dari umum. Oh, berarti gitu. ketika lulus dari PDN dia udah otomatis langsung PNS begitu ya Bang Ferdi ya? Betul sekali Pak. Luar Betul, Pak. biasa. Itu spesial sekali ya di PDN. Jadi kalau langsung lulus langsung masuk jadi ASN gitu ya. Oke. Anak-anakku semua, orang Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid, masih ada pertanyaan kah? Saya rasa cukup jelas yang dipaparkan oleh disampaikan oleh Abang Ferdi dan Abang Nalom. Ini ada Bunga nih nyusul pertanyaan. Dari Bunga Amelia, apakah boleh setelah menyelesaikan pendidikan IPDN melanjutkan ke pendidikan kedinasan lainnya seperti STAN? Terima kasih ya Bang, silakan Bang. Pertama, kalau memang sudah mengikuti misalnya di IPDN begitu ya, sudah lulus nanti itu memang sudah di batas umur yang dilimitasi oleh kedinasan lain. Jadi memang kalau sudah ikut IPDN sampai lulus ya umurnya sudah lewat untuk mengikuti ke kedinasan lain gitu. Dan itu satu hal lagi karena memang langsung berikatan dengan kementerian yang bersangkutan seperti IPDN itu Kementerian Dalam Negeri dan STAN itu kan Kementerian Keuangan begitu. Jadi nggak akan sinkron lah intinya gitu. Oke, Abang Ferdi. Silakan
Bang Ferdi dan Bang Nalom boleh kiranya menyampaikan closing statement jikalau memang kita ingin masuk IPDN bagaimana dan sebagainya. Silakan boleh diberikan kalimat positif kepada kita semua, Bang Ferdi dan Bang Nalom. Baik, kalau dari saya sendiri sih untuk untuk menjadi praja IPDN itu kita benar-benar harus mempersiapkan diri dengan matang seperti latihan jauh-jauh hari, terus belajar SKD, belajar psikotes. Nah, itu juga tidak semata-mata bisa dengan waktu instan. Jadi perlu persiapan yang matang untuk bisa melewati tahap demi tahap. Untuk selanjutnya, kata-kata motivasi dari saya yaitu sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Oleh karena itu, keluar dari zona nyaman dan hadapi tantangan itu dengan kebahagiaan. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Mantap, Abang Nalom. Silakan Abang Ferdi disambung kembali kiranya. Baik, kalau dari saya sendiri, selama udah ada nekat, selama udah ada tekad, itu menurut saya untuk masuk IPDN ini mudah. Karena yang namanya proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Gitu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Semoga kalian semuanya juga diberikan kesempatan untuk menikmati nanti pendidikan di IPDN. Terima kasih Abang Ferdian dan Abang Nalom. Luar biasa pemaparannya, sangat lengkap. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kembali, kita bisa sambung kembali pertanyaan itu secara personal di luar dari EduFest ini. Nggak apa-apa ya Bang ya? Siap Abang Ferdi. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali Bang Ferdi dan Bang Nalom di kegiatan-kegiatan SMA 78 lagi. Dan kami tunggu untuk kehadirannya di SMA 78. Siap Bang Ferdi dan Abang Nalom. Anak-anakku sekalian.